Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kami, yaitu pengembangan aplikasi Sehatera membawa layanan kesehatan tepat sasaran ke genggaman Anda. Dengan anggota kelompok saya, yaitu Husni Ainurdin, Nosinur Aziza, Amelia Dewiningsih, Martin Rusyidan, saya sendiri Muhammad Rayhan Firdaus Parman, dan ada Muhammad Ray Akmal. Oke, jadi Sehatera itu menggunakan pendekatan berbasis data dari responden untuk memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Data dari kuesioner ini itu mengidentifikasi kendala dan harapan masyarakat yang akhirnya itu membentuk user persona. Dipastikan juga Sehatera ini itu dapat tetap relevan gitu, terus optimal, inklusif, dilakukan juga UX research yang lainnya untuk mendukung pembuatan aplikasi Sehatera ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Nah, saya Husni Nurdin. Di sini saya mau menjelaskan fitur Sehatera. Di sini Sehatera membawa layanan kesehatan tepat sasaran ke dalam genggaman Anda. Jadi di sini ada fitur edukasi kesehatan, kemudian pengingat jadwal, rekam medis, peta paskes, rekam perjalanan, apotek online, kemudian CTI kesehatan, konsultasi online, kemudian ada juga ambulan darat sih. Terus di sini kita lanjut kepada permasalahan. Di permasalahan akses layanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah terpencil, masih terbatas akibat jarak yang jauh, minimnya tenaga medis, dan kurangnya informasi kesehatan yang valid. Kemudian fasilitas yang sulit dijangkau dan keterbatasan ekonomi membuat penanganan medis menjadi lambat dan tidak optimal. Selanjutnya di sini ada rendahnya literasi kesehatan juga meningkatkan risiko penanganan yang keliru. Tanpa solusi inovatif, ketimpangan akses kesehatan akan terus berlanjut menghambat kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya ada solusi yang disediakan oleh Sehatera. Jadi, sektor kesehatan di Indonesia itu perlu meningkatkan aksesibilitas layanan digital melalui aplikasi. Fitur aplikasi Sehatera meliputi Teradocs, yaitu konsultasi dokter cepat dan efisien. Kemudian ada Teramaps, yaitu peta fasilitas kesehatan terupdate. Kemudian yang ketiga ada Teratube, yaitu edukasi kesehatan interaktif. Kemudian ada Teraplan. Terapi itu adalah pengingat jadwal kesehatan personal. Kemudian ada Teramedix, yaitu rekam medis digital praktis. Kemudian ada Terabot, yaitu AI untuk kesehatan rekomendasi awal. Kemudian ada ambulans darurat, bantuan cepat pada saat situasi kritis. Kemudian ada Terasteps, yaitu pelacak aktivitas untuk gaya hidup sehat. Kemudian ada Terasai, akses apotek online praktis dan aman. Baik, selanjutnya ada UX Researcher bagian flowchart. Ini adalah diagram untuk flowchart sistem kami atau aplikasi kami. Nah, selanjutnya ini adalah user persona, di mana narasumber yang kita wawancarai itu adalah Teh Ipah yang merupakan satpam di klinik Universitas Siliwangi. Nah, Teh Ipah sendiri kerap mendapatkan keluhan gitu dari pasien-pasien yang berobat di klinik tersebut, di mana para pasien itu seringkali mengeluhkan bahwa fasilitas kesehatan kini itu masih lumayan sulit gitu untuk dijangkau, di mana ketika mereka itu berada di kondisi ketika waktu yang tidak memungkinkan ataupun jarak transportasi yang juga tidak memungkinkan. Nah, kemudian Taipa sendiri itu memiliki rumah dengan jarak yang cukup jauh dari lingkungan fasilitas kesehatan, sehingga ketika keadaan darurat itu Taipa kerap merasakan kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, sehingga dia juga sangat mendukung gitu dengan adanya ide untuk membuat layanan kesehatan secara digital. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya Rosinur aja. Di sini saya akan melanjutkan melakukan penjelasan mengenai user flow. Yang pertama, skenario 1, user ingin masuk atau mendaftar ke aplikasi. Untuk skenario 2, user ingin membeli obat di fitur yang bernama Terasi. Dan skenario 3, user ingin melakukan konsultasi online di fitur bernama Teradocs. Yang skenario 4, user ingin menonton video edukasi di fitur yang bernama Teratube. Dan untuk skenario 5,
User ingin mencari informasi melalui AI di fitur yang bernama Terabot. Untuk skenario 6, user ingin mengakses peta fasilitas dan layanan keliling di fitur yang bernama Teramaps. Skenario 7, user ingin mengakses pengingat jadwal di fitur yang bernama Teraplan. Dan untuk skenario 8, user ingin mengakses rekam medis di fitur yang bernama Teramedics. Dan untuk skenario terakhir yaitu skenario 9, user ingin mengukur perjalanan di fitur yang bernama Terastep. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Ray Akmal akan menjelaskan tentang affinity mapping. Affinity mapping ini merangkum hasil survei mengenai tantangan dan kebutuhan akses layanan sehat, seperti kendala utama misalnya kurangnya informasi, jarak yang jauh, biaya yang mahal, atau yang lainnya. Kemudian ada juga fitur yang diinginkan oleh pengguna, seperti konsultasi online, peta lokasi, kemudian ada rekam medis digital, dan pengingat jadwal pengobatan. Kemudian ada ekspektasi lainnya, seperti akses yang mudah, kemudian ada tampilan sederhana, dan juga layanan yang cepat. Nah, responden juga menyarankan agar terintegrasi dengan BPJS, kemudian ada pendaftaran online, serta layanan ambulans atau SOS, dan apotek 24 jam. Selanjutnya, yang terakhir mungkin ada mockup. Nah, kami telah membuat desain mockup untuk menggambarkan antarmuka akhir dari aplikasi Sehatera ini. Mockup ini mencakup elemen-elemen desain seperti warna, icon, tipografi, gambar, serta tata letak yang telah disesuaikan dengan wireframe awal. Dan mockup ini terdiri dari beberapa gambar. Yang pertama dari splash screen, sama seperti wireframe, sampai ke Teramedics, tapi di sini ditambah dengan SOS. Nah, tujuan dari pembuatan mockup ini adalah untuk memberikan visualisasi menyeluruh terhadap tampilan aplikasi sehingga mempermudah evaluasi desain sebelum memasuki tahap pengembangan yang lebih lanjut. Terima kasih. Sekian dari saya. Oke, lanjut ke Figma-nya. Jadi ini tampilan rekamnya. Ini untuk showcase-nya. Ini untuk DS Reset-nya. Kemudian di sana desain sistem. Dari font yang dipakai, spacing dan grid-nya, colors-nya, drop shadow-nya, dan juga grid-nya. Ini untuk komponen yang dipakainya. Ini untuk wireframe-nya. Dan ini desainnya. Langsung saja kita coba. Oke, ini untuk halaman dari splash screen-nya. Kemudian ini onboarding-nya. Kita mulai lanjut. Lanjut aplikasi. Ini untuk halaman masuk atau login. Seperti itu. Ini untuk tampilan home screen-nya atau beranda. Di sini ada panel fitur utamanya apa saja, bisa diklik. Kemudian ada fitur bulan. Di bawahnya ada pesan, ada teratur, ada profil, ada juga lainnya. Sini Teladoc, ini untuk konsultasi. Kemudian ada Teramedics, ini untuk riwayat dari kita konsul. Kemudian di sini ada Teraplan untuk pengingat jadwal. Jadi
kita bisa tambahin alarm gitu untuk pengingat kita. Di sini ada terasi atau kayak apotek online gitu. Kayak gitu. Ini kalau buat belinya, kembali ke beranda. Ini untuk cara maps, jadi kayak cari rumah sakit terdekat gitu berdasarkan maps. Sini ada kayak TMC, Hermina, kayak gitu-gitu. Kalau lihat detail seperti ini, ada 4 kilo di mana keterangan alamat detailnya. Ini kalau aktifin rutenya dari lokasi kita. Kemudian ada TerraStep. Sini tuh kayak fitur kita untuk jogging atau lari. Jadi kita bisa hitung gitu jarak dan juga waktu kita larinya itu berapa lama, berapa jauh gitu. Kemudian di sini ada SOS, ini dipakai untuk ketika keadaan darurat gitu, tinggal klik tombol ini. Sini ada Terabot. Terabot itu kayak untuk chat tapi sama AI gitu, langsung tidak harus nunggu dokter. Ini buat tambahin, ini nambah foto. Misalnya kita ada luka bisa difoto gitu, nanti dikasih solusinya. Nah kayak gitu. Kemudian ada puskesmas keliling, dimana kita bisa lihat untuk hari ini tanggal segini jam segini itu ada puskesmas keliling di mana aja sih gitu. Kemudian di sini ada pesan ini untuk chat sama dokter ya. Kemudian ada Teratub, itu fitur dimana kayak kita itu nonton video edukasi ataupun tips tentang kesehatan gitu. Di sini kayak gini. Kemudian ada profil, di sini kita bisa lihat tentang biodata kita. Di sini ada gender, terus terhubung dengan BPJS gak sih gitu. Terus ada usia, ada tinggi, ada berat, dan juga ada riwayat penyakit dan paket dari yang kita bisa pesan paket gitu. Di lainnya itu ada informasi umum, aplikasi keamanan. Nah, seperti itu. Jadi untuk presentasi proyek dari kelompok kami, dari kelompok 5 kelas A itu segitu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.